Shalom, apa kabar saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Ya, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 13 November tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Pada saat ini kami datang menghadap Engkau Tuhan, bersyukur untuk kasih-Mu yang tetap nyata. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus tolonglah kami, biarlah firman-Mu akan mengambil bagian dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Elia. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Elia yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu."
Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab Ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Demikian seluruh bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang indah ini. Amin. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, tema kita untuk kebaikan. Sahabat-sahabat Kristus, melepas atau merelakan sesuatu yang sangat berarti adalah satu hal yang sulit untuk dilakukan. Butuh yang namanya kesadaran diri untuk melihat apa arti dari setiap peristiwa yang kita hadapi. Kadang saudara, kita harus melepaskan demi yang terbaik, walaupun kadang juga kita harus menerima kenyataan untuk yang terbaik. Saudara, keadaan tersebut dialami oleh Imam Eli. Imam Eli harus menerima kenyataan mengenai hukuman Allah yang akan menimpa keluarganya. Hukuman itu terjadi bermula karena kelakuan anak-anak dari Imam Eli yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Imam Eli dinyatakan tidak mampu untuk mendidik atau menegur kesalahan anak-anaknya. Semua hal itu diketahuinya dari Samuel yang telah menerima berita itu dari Allah. Bagaimana respon Imam Eli saat mendengarkan hal itu? Apakah ia protes? Respon yang sungguh luar biasa ketika Imam Eli mengatakan, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Ya, Imam Eli sungguh mengenal siapa Allah. Ia tahu bahwa Allah tidak akan main-main dengan ucapannya. Sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai imam, tentunya ia menyadari bahwa hukuman yang dijatuhkan Allah kepada keluarganya adalah baik adanya. Saudara, peristiwa ini akan menjadi tanda bagi umat Allah bahwa Allah tidak bermain-main dengan hukumannya. Kepada orang yang dapat dipercaya, Allah menyatakan panggilannya. Hiduplah saudara dalam ketaatan kepada Allah. Terimalah dan jalani setiap hal yang diperhadapkan kepada kita seturut kehendak-Nya. Dan nasihat, teguran, bahkan hukuman, mungkin itu adalah yang terbaik. Karena itu saudara-saudara, mari belajar untuk melakukan kebaikan. Ketika kita melakukannya, kita akan tenang. Mari belajar untuk menerima setiap hukuman yang datang untuk menjadi pembelajaran, melakukan yang benar, yang baik di pandangan mata Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Kasih-Mu begitu indah telah menolong kami menjalani hidup ini. Biarlah Tuhan melanjutkan pemeliharaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Berkati kami dalam keluarga kami, dalam kehidupan pribadi kami, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan. Biarlah kami semua dapat mengerjakan dengan baik. Berkati anak-anak-Mu dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan masing-masing, dalam upaya mencari pekerjaan. Kasih karunia biarlah berlaku bagi mereka. Tuhan mengasihi semua anak-anak-Mu. Memberkati untuk semua pelayan-Mu, majelis, pengurus OIG, unit kerja, pakai kami melayani dengan baik. Memberkati pemerintah kami, agar pemerintah terus setia mengabdikan hidupnya untuk bangsa ini, agar kemajuan tercipta dengan baik di bangsa kami, di negara kami, di kota Makassar ini. Jaga kami selanjutnya Tuhan, ampuni dosa kami bermohon hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin.
Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biar firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Teruslah menjaga kesehatan, tetap kuat, hadapi hidup ini dengan tenang, kasih-Nya bersama dengan kita. Haleluya, salam sehat.